Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Di video kali ini, saya ingin berbagi refleksi setelah mempelajari modul tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Ada banyak hal baru yang saya pelajari, dan saya ingin membagikan pemahaman-pemahaman tersebut kepada kalian semua, terutama bagi kalian yang bekerja di dunia pendidikan atau para orang tua yang peduli dengan perkembangan anak-anak. Yuk kita bahas bersama. Poin 1. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa mendapatkan banyak wawasan baru. Ada perasaan campur aduk dalam diri saya. Di satu sisi, saya jadi lebih paham tentang bagaimana merancang program yang dapat membawa dampak positif bagi murid. Tapi di sisi lain, saya juga merasa tantangannya cukup besar. Ternyata, pengelolaan program tidak hanya fokus pada tujuan akademik, tetapi juga pada perkembangan karakter dan kesejahteraan murid. Ini adalah hal yang sangat penting dan seringkali terlupakan. Terkait dengan keterlibatan saya dalam proses belajar, saya merasa sudah cukup baik dalam memahami materi dan mencoba menghubungkannya dengan pengalaman saya di lapangan. Namun, saya menyadari bahwa saya perlu meningkatkan kemampuan dalam berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dan orang tua dalam merancang dan mengimplementasikan program. Ini menjadi salah satu hal yang akan saya fokuskan untuk diperbaiki ke depannya. Selain itu, modul ini juga membantu saya menyadari pentingnya mengenal diri saya lebih baik dalam konteks pendidikan. Saya jadi lebih mengerti bahwa menjadi pendidik bukan hanya soal menyampaikan materi, tetapi juga tentang bagaimana mendukung perkembangan karakter murid dan mengelola emosi mereka. Poin 2. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Setelah mempelajari materi ini, beberapa pertanyaan kritis muncul dalam pikiran saya. Salah satunya adalah bagaimana cara kita memastikan bahwa program yang kita rancang bisa benar-benar mengakomodasi kebutuhan setiap murid, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau latar belakang yang berbeda. Hal ini penting karena tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan yang sama untuk semua murid. Wawasan baru yang saya dapatkan adalah pentingnya tidak hanya mengevaluasi hasil akademik, tetapi juga mengevaluasi dampak program terhadap perkembangan karakter dan kesejahteraan murid secara keseluruhan. Ini membuka perspektif saya untuk berpikir lebih luas dalam menilai keberhasilan suatu program. Tantangan terbesar dalam implementasi program di sekolah tempat saya bekerja adalah keterbatasan sumber daya. Misalnya, fasilitas yang terbatas atau kesulitan dalam mengoptimalkan peran semua pihak yang terlibat. Di daerah saya, masalah ini cukup menghambat. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa solusi yang bisa dicoba adalah bekerja sama lebih banyak dengan pihak luar, seperti organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, atau perusahaan swasta untuk memperkaya sumber daya yang ada. Selain itu, saya juga berpikir tentang pentingnya student agency atau kemampuan murid untuk menjadi agen perubahan dalam proses belajarnya. Ketika murid merasa memiliki peran dalam merancang program yang mereka ikuti, mereka akan lebih termotivasi dan merasa program tersebut lebih relevan dengan kebutuhan mereka. Bagaimana kita bisa memberikan ruang kepada murid untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan terkait proses belajarnya? Inilah yang harus kita gali lebih dalam.
Poin 3. Membuat keterhubungan. Modul ini mengingatkan saya pada pengalaman masa lalu ketika saya terlibat dalam sebuah proyek pendidikan di daerah yang cukup terpencil. Waktu itu, kami tidak memiliki banyak sumber daya, tetapi kami belajar untuk memaksimalkan apa yang ada dengan melibatkan masyarakat setempat dan mengintegrasikan sumber daya lokal. Pengalaman tersebut mengajarkan saya bahwa suksesnya sebuah program tidak hanya bergantung pada sarana fisik yang ada, tetapi juga pada kerjasama dan semangat kolaboratif dari semua pihak yang terlibat. Melihat ke depan, saya merasa prinsip-prinsip dari modul ini sangat berguna dalam merancang program pendidikan di masa mendatang, terutama pentingnya melibatkan murid dalam setiap tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk memiliki student agency, kita tidak hanya membantu mereka belajar lebih efektif, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan dalam diri mereka. Dalam kaitannya dengan modul-modul sebelumnya, saya bisa melihat hubungan yang kuat dengan konsep filosofi Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya pendekatan humanis terhadap murid. Dalam konteks ini, program yang baik tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, emosional, dan moral murid. Program yang mengedepankan student agency memungkinkan murid untuk lebih aktif dalam belajar dan mengembangkan sikap kepemimpinan mereka. Selain itu, saya juga mengingat modul sebelumnya tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, yang mengajarkan kita untuk mengelola sumber daya secara efisien. Ini tentu sangat relevan ketika kita berbicara tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung kepemimpinan murid. Lingkungan yang mendukung kepemimpinan murid adalah lingkungan yang memberi mereka ruang untuk berinovasi, berkolaborasi, dan membuat keputusan. Untuk menumbuhkan kepemimpinan murid, kita perlu menciptakan lingkungan yang mendukung mereka untuk berkembang. Hal ini bisa dimulai dengan memberikan tanggung jawab kepada mereka dalam berbagai aspek, seperti mengorganisasi kegiatan kelas atau menjadi bagian dari tim yang merancang program pembelajaran. Lingkungan yang memungkinkan murid untuk berinovasi dan mengambil keputusan akan membuat mereka merasa lebih diberdayakan dan memotivasi mereka untuk belajar lebih baik. Kepemimpinan murid juga bisa tumbuh ketika mereka merasa didengar dan dihargai pendapatnya. Secara keseluruhan, untuk merancang program yang berdampak positif bagi murid, kita harus memperhatikan berbagai aspek, baik itu aspek akademik, sosial, emosional, maupun moral. Program yang baik harus melibatkan murid dalam setiap proses, memberi mereka kesempatan untuk berperan aktif, dan mengembangkan kepemimpinan mereka. Semua ini memerlukan perencanaan yang matang, kolaborasi antara guru, orang tua, dan pihak-pihak lain, serta evaluasi yang berkelanjutan. Saya berharap refleksi ini bisa memberi inspirasi dan bermanfaat bagi kalian yang berusaha membawa perubahan positif dalam pendidikan. Terima kasih, salam bahagia. Aku Asim, calon guru penggerak Angkatan 11.